Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankanlah, nama saya Zakia Abdul Rahman Arapa, calon guru penggerak Angkatan 8 Provinsi Gorontalo, dengan fasilitator Bapak Dr. Haji Rizal Masaniku MPD. Pengajar praktik adalah Ibu Dewi Rafika Empuyo MPD. Nah, di sini saya akan mencoba memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan dari pengalaman pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Pada jurnal refleksi dwi mingguan ini, saya akan mencoba menerapkan model 4P, yaitu yang pertama peristiwa, kedua perasaan, ketiga pembelajaran, dan keempat adalah penerapan. Dalam penerapan saya dalam model 4P ini, yang pertama adalah peristiwa. Nah, dalam peristiwa ini yaitu di sini ada 4 peristiwa yang tidak pernah saya lupa, yaitu pada tanggal 10 Mei 2023 yaitu tentang pembukaan. Yang kedua, lokakarya atau orientasi, yaitu pada tanggal 13 Mei 2023. Yang ketiga adalah tanggal 23 Mei 2023 yaitu due date untuk ruang kolaborasi. Yang terakhir yaitu pada tanggal 27 Mei yaitu awalnya atau akhir daripada demonstrasi kontekstual. Yang kedua adalah perasaan. Di sini saya memiliki 3 perasaan. Yang pertama, khawatir ya. Selama lebih 2 minggu saya menjadi CGP, banyak sekali hal yang saya rasakan, yaitu ada khawatir ya, sedih, senang ya, kemudian ada galau, kemudian bahagia, jadi semuanya bercampur baur. Namun di sini yang kedua, saya harus semangat ya, harus semangat. Keinginan dan tekad yang kuat untuk dapat menyelesaikan program guru penggerak ini, keseluruhan perasaan tersebut saya ibaratkan juga dengan apa yang dialami oleh murid-murid saya. Jadi saya tetap harus semangat agar saya sebagai calon guru penggerak bisa menyelesaikan pelatihan ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, senyum bahagia ya, senyum bahagia bahwa ilmu yang saya dapatkan selama menjalani proses ini, bagaimana menjadi guru yang seharusnya, bagaimana memerdekakan anak, upaya apa yang harus dilakukan dalam menunjang proses pembelajaran yang berhamba pada anak. Keseluruhan rangkaian yang ada di dalam LMS membuat saya merasakan bahwa apa yang saya miliki tentang pendidikan sangat jauh dari yang diharapkan. Dengan tujuan Ki Hajar Dewantara, betapa hebatnya sosok Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa kita harus memanusiakan manusia sehingga murid dapat mencapai kodrat alam, namun juga tetap selalu membuka mata untuk setiap hal positif di luaran sana atau kodrat zaman, sehingga anak didik kita dapat merasakan kebahagiaan dan keselamatan yang sejati. Yang ketiga adalah pembelajaran. Di dalam pembelajaran ini ada 4 hal yang berdasarkan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara yang sudah saya ikuti. Yang pertama adalah menuntun, kemudian yang kedua berorientasi pada anak, ketiga budi pekerti, kemudian kodrat alam dan zaman. Nah, yang pertama adalah menuntun anak mencapai kodrat. Pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Kemudian yang kedua adalah berorientasi pada anak, yaitu selama ini pembelajaran selalu berpusat kepada pendidik
didik. Nah, sekarang dengan adanya teori Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran harus berpusat pada anak. Sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan anak harus terpenuhi. Anak perlu merasa aman, nyaman, berharga, kemudian dicintai dan dipahami perasaan aman nyamannya. Berharga, kemudian kita cintai dan dipahami akan mendorong munculnya motivasi dan kesadaran anak untuk menjadi jujur. Kemudian yang ketiga adalah budi pekerti. Nah, di dalam budi pekerti ini ada 3 hal yang dapat kita ingat, yaitu trilogi pendidikan, yaitu ingarso sung tulodo, guru bisa memberi contoh yang baik dalam perkataan dan perbuatannya. Kemudian ing madya mangun karso, guru selalu berada di tengah-tengah murid untuk memberikan semangat. Tuturi handayani, guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Yang berikut adalah kodrat alam dan zaman. Kita sebagai pendidik, saya harus senantiasa menghamba kepada anak, atau dengan kata lain, berpihak pada mereka. Saya juga harus memandang murid bukanlah kertas yang bisa digambar sesuai kemauan saya, karena mereka lahir dengan kodrat yang samar. Jadi tugas kita adalah menebalkan garis-garis samar itu agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya sesuai dengan tujuan pendidikan yang sebenarnya. Yang terakhir adalah penerapan. Nah, di dalam penerapan ini ada 4 yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah model pembelajaran, yang kedua adalah ice breaking, ketiga budaya positif, keempat adalah asesmen diagnostik. Nah, di dalam model pembelajaran yang pertama itu saya akan menggunakan pendekatan kontekstual pada anak. Kemudian yang kedua, ice breaking, saya akan mengkombinasikan pembelajaran saya dengan hal-hal yang positif, seperti misalnya ada tampilan permainan yang bisa menghibur anak-anak atau hal-hal yang positif, dengan tujuan untuk melatih tingkat konsentrasi dan akan menghilangkan kejenuhan siswa dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Yang ketiga adalah budaya positif. Nah, di dalam budaya positif ini, saya akan selalu menanamkan budaya positif kepada peserta didik saya, serta karakter yang mulia. Kemudian yang terakhir adalah asesmen diagnostik. Nah, tujuannya untuk mengidentifikasikan kompetensi, kekuatan dan kelemahan peserta didik untuk menunjang perbaikan proses pembelajaran yang selalu saya lakukan. Demikian refleksi jurnal Dwi mingguan yang dapat saya paparkan. Semoga dapat bermanfaat. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakia Abdurrahman Arafah.